Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berupaya tulus mengikuti pimpinan Roh Kudus, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi edisi Natal. Saudara, seperti yang kita sadari, kita ketahui juga, ada banyak hal yang terjadi kepada kita seolah-olah terjadi begitu saja. Nah, renungan pagi ini saya ambil dari Lukas 2 ayat yang keempat. Ini seperti sebuah kebetulan, tetapi sebetulnya ini adalah rencana Allah yang sistematis. Mari kita melihat di Lukas 2 ayat 4 dikatakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara, renungan pagi ini saya berjudul Seperti Tanpa Rencana. Dia seperti tanpa rencana karena Yusuf dan Maria memang tidak punya rencana untuk menggenapi nubuatan firman Allah. Mereka hanya datang karena kalau dilihat di ayat sebelumnya, mereka harus mendaftarkan diri di kota tempat kelahirannya sendiri, supaya mereka bisa didata sesuai dengan genealoginya, ya, sesuai dengan silsilah kehidupan keluarga mereka. Jadi mereka hanya orang-orang sederhana dengan pemikiran tulus, bukan seperti para pemimpin agama yang sebetulnya punya pengetahuan kompleks. Jadi sewaktu diwajibkan Kaisar Agustus mengikuti sensus penduduk, mereka ikut saja, ya, karena titah Kaisar itu ya bukan untuk diperdebatkan, ini harus dilakukan. Ditambah kondisi Maria yang sedang hamil, perginya mereka ke Bethlehem lebih tepat karena tidak punya pilihan lain. Kalau punya pilihan lain, mereka akan tetap tinggal gitu, ya. Nah, kalau Yusuf bukan seorang yang tulus, pasti dia sudah mempertanyakan situasi saat itu. Misalnya dia bertanya, Tuhan, Engkau bicara kepadaku dalam mimpi, minta supaya aku tidak menceraikan Maria. Lalu sekarang kami harus ke Bethlehem, ya kan jauh Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, Maria sedang hamil tua Tuhan. Apa yang tidak sebaiknya pilihannya diubah lagi gitu? Ada pilihan lain gitu, opsi lain. Tetapi saudara, setelah Yusuf dan Maria sampai ke Bethlehem, rupanya nubuat dalam Yesaya 7 ayat 14 tentang perawan yang melahirkan digenapi di sana. Lalu nubuat tentang tempat kelahiran Mesias, Sang Raja Kekal, dalam Mika 5 ayat 2 juga digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Jadi saudara-saudara, kehadiran Yusuf dan Maria di Bethlehem malam hari itu jelas dalam rencana Allah. Walau Yusuf dan Maria tidak merencanakan kelahiran anak pertama mereka, Allah sendiri yang merancang segala kebetulan itu, ya, dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ini sejatinya memang karena tidak ada kebetulan dalam hidup ini, ya. Lebih jauh lagi, kehadiran Yesus Kristus sebagai anak manusia sudah direncanakan Allah untuk membuktikan kasih-Nya, membuktikan semua nubuatan yang diberikan, dinyatakan di Perjanjian Lama. Saudara, Allah rela mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir, menjadi sama seperti manusia, walaupun dia tidak berdosa. Sewaktu sepertinya tidak ada jalan keluar dari masalah dosa, ternyata Allah sudah merencanakan dengan seksama kehadiran Juru Selamat. Begitu juga saudara dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Seolah-olah kita akan berjalan ke arah tertentu, ke tempat tertentu, melakukan hal-hal tertentu, seolah-olah tanpa rencana. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saudara, kita akan berjalan dalam iman bahwa sesuatu yang kita lakukan, walaupun kita seolah-olah tidak tahu itu, kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam rencana yang sudah Allah tetapkan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih atas pekerjaan Roh Kudus yang terus berlaku sampai hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Mari tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.